Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan jelaskan tentang HTML5 ya. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang struktur HTML ya, bahwa di suatu halaman HTML itu akan terdapat beberapa bagian seperti head, body, ya, kemudian tax content dan sebagainya. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang HTML5. Apa sih HTML5? Perbedaan dengan HTML lainnya. Nah, sejarah dari HTML kita mulai dari sini, dari sejarah bahwa tahun 89 itu Triple W atau internet ditemukan oleh tim Berners-Lee ya. Kemudian tahun 91 muncul yang namanya halaman atau standar HTML ya, Hypertext Markup Language ya. HTML ini dimaksudkan untuk bisa menampilkan halaman-halaman di suatu browser ya. Jadi dulu transaksi informasi online. Jadi kalau kita mau bertransaksi informasi secara online itu tidak menggunakan internet. Biasanya mereka menggunakan BBS ya, Bulletin Board System, yang dial langsung ke perusahaan yang menyediakan layanan informasi secara online ya. Nah, begitu ada internet maka semua perusahaan tadi tidak perlu memberikan layanan BBS ya di line telepon mereka masing-masing ya. Semuanya sekarang terkoneksi dalam suatu jaringan eh, komputer ya, secara global disebut dengan internet ya. Seperti yang dijelaskan di pertemuan awal. Kemudian tahun 93 sampai dengan tahun 95 ini HTML mencoba untuk distandarisasi ya. Akhirnya pada tahun 95 muncul standarisasi HTML2 ini dan seterusnya sampai 2016 ini. Nah, kita akan jelaskan highlight dari masing-masing perkembangan dari HTML ini. Jadi highlight-nya atau sorotan dari perkembangan dari HTML ini adalah yang pertama munculnya HTML 2.0, kemudian HTML 3.2, kemudian HTML 4.0 dan HTML 5. Nah, untuk versi 2.0 itu diperkenalkan tahun 95 ya. Pada versi 2.0 ini HTML sudah mempunyai kemampuan atau support untuk dapat mengupload file ke server, kemudian membentuk suatu tabel, internasionalisasi ya, dia bisa support karakter-karakter seperti Arab, Thailand dan sebagainya. Tidak cuman huruf Latin aja ya. Kemudian untuk versi 2.0 ini penulisan halaman HTML diawali dengan ini doctype HTML public DTT HTML 2.0 ya, ini 95. Kemudian tahun 97 versi 3.2. Nah, pada versi 2.0 versi sebelumnya itu masih ada beberapa perusahaan browser yang mempunyai tag yang saling berbeda sehingga yang penyedia halaman webnya itu bingung mau pakai standarisasi tag yang mana ya. Saat itu ada dua perusahaan browser besar yaitu Netscape dan Microsoft yang merajai pasar browser saat itu dan mereka mempunyai standar tag yang berbeda-beda. Nah, pada tahun 97 atau di versi 3.2 HTML versi 3.2 tag-tag ini distandarkan sehingga baik untuk browser dari Microsoft maupun dari Netscape mempunyai standarisasi tag yang sama. Kemudian untuk penulisannya
bisa dilihat di sini di bawah ini. Nah, belum ada setahun HTML 3.2 ini diganti lagi atau ditingkatkan lagi menjadi versi 4.0. Nah, tetapi di 4.0 ini ada 3 versi, yaitu yang pertama versi ketat, ya, di mana tag-tag yang sudah tidak dipergunakan, di deprecated, yang tidak disupport lagi di 4.0, ini tidak boleh digunakan lagi. Ya. Ini kemudian versi transisi di sini masih memperbolehkan ya menggunakan tag-tag yang tidak disupport lagi. Kemudian di versi frameset yaitu di mana di halaman HTML ini diperbolehkan untuk tersusun dari beberapa frame sekaligus. Ya. Nah, kemudian HTML5 ini baru 11 tahun dari sekarang ya. HTML5 tahun 2009. Nah, fungsi dari HTML5 ini bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan browser terhadap plugin-plugin pendukung. Ya, plugin-plugin seperti Flash Player, video player, ya, audio player, dan sebagainya itu dihilangkan dengan standarisasi HTML5. Ya, pada standar HTML5 ini browser harus punya kemampuan, ya, dianggap harus punya kemampuan untuk memainkan file-file standar yang biasa muncul di internet seperti seperti video, seperti audio, dan sebagainya. Nah, penulisan dokumennya cukup dengan doctype HTML ini. Nah, contoh plugin-plugin yang dihilangkan di HTML5 ini adalah plugin Flash Player. Ya. Nah, biasanya untuk plugin Flash Player ini digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang sangat interaktif, butuh animasi yang banyak, tetapi butuh komputasi yang lebih baik daripada suatu halaman web dengan kemampuan JavaScript. Nah, tetapi di plugin Flash Player ini banyak yang di versi terakhir tidak banyak browser yang mensupport plugin ini karena plugin ini mengekspos vulnerability dari komputer pengguna. Ya, pada HTML5 plugin Flash Player ini dihilangkan dan bisa digantikan dengan sintak-sintak dari JavaScript. Nah, ini contoh penggunaan dokumen HTML5. Di atas, paling atas itu yang membedakan dengan yang lain, dengan HTML yang lain adalah yang paling atas itu yaitu doctype, ya, deklarasi doctype dari halaman tersebut. Sama seperti HTML4 lainnya. Di sini ada tag HTML, tag head, tag body, dan seterusnya. Ada beberapa hal yang perlu dicermati dari perkembangan perubahan dari HTML4 ke HTML5 ini. Ya, di antaranya adalah dengan dukungan terhadap tag-tag yang baru. Ya, tag-tag seperti apa? Ya, yang pertama, tag-tag yang berhubungan dengan semantic element. Ya, seperti header, footer, artikel, dan section. Kemudian atribut elemen yang baru seperti number, ya, yang sebelumnya tidak ada di versi 4.0, adanya ya ada integer atau teks gitu aja. Tapi di versi 5 sudah ada type-nya, itu bisa date, time, calendar, dan ring. Kemudian mendukung graphic element yang baru, diantaranya dukungan terhadap SVG. Kemudian dukungan multimedia elemen baru seperti audio dan video. Untuk fitur-fitur pada HTML5 yang cukup bermanfaat, ya, sangat bermanfaat.
yaitu diantaranya adalah HTML geolocation, ya, HTML drag and drop, ya. Kemudian HTML local storage ini sangat bermanfaat sekali untuk aplikasi-aplikasi web yang membutuhkan storage yang cukup besar. Kalau dulu masih menggunakan cookies ya, tetapi cookies itu selalu ditransaksikan di setiap kali transaksi request ya, cookies dan session. Beda dengan local storage. Local storage ini hanya tersimpan di local browser. Kemudian ada application case, web worker, dan HTML SSE. Ini beberapa tag yang dihilangkan di HTML5. Ya, tag ini ada di HTML sebelumnya, HTML4, tetapi sudah tidak disupport lagi, sudah deprecated di HTML5. Di antaranya ini adalah akronim, applet, base font, big, center, dir, font, frame, frame set, no frame, dan sebagainya. Nah, untuk menggantinya bisa menggunakan beberapa perintah ini, seperti center disarankan menggunakan CSS ya, kemudian dir menggunakan UL dan sebagainya. Ya. Meskipun sudah deprecated, sudah dihilangkan, kalau kita menggunakan tag HTML ini masih disupport, tetapi nanti dianggap sebagai HTML4 transition ya. Kemudian di HTML5 diperbolehkan menggunakan tag dengan nama sesuai kebutuhan kita. Contoh di sini ada tag dengan nama My Hero. Beda dengan HTML4, itu tagnya sudah pakem ya, sudah standar seperti itu. Tapi lain dengan HTML5, boleh menggunakan tag-tag yang sesuai dengan kebutuhan kita, nama tagnya. Dan ini juga tetap bisa dialamati menggunakan JavaScript ya. Nanti kalau kita masuk di JavaScript, ada get element by tag name ya. Tag name seperti ini yang custom ini juga bisa dialamati. Nah, kemudian untuk migrasi dari HTML4 ke HTML5 ada beberapa hal ini. Kita bisa mengganti atau memigrasikan beberapa kebiasaan yang terjadi di HTML4 ke HTML5. Contoh yang div ID header ini. Jadi biasanya kalau kita bikin konsep atau struktur halaman web, header, konten, footer, biasanya ada seperti ini, ada div ID header dan sebagainya untuk manajemen style ya, di halaman HTML kita. Itu bisa langsung kalau di HTML5 cukup pakai seperti ini, ada header, nav, section, artikel, dan footer. Silakan untuk tambahan bacaan tentang HTML5 di website W3 School sendiri sudah deprecated HTML5 ini karena dianggap sudah melebur menjadi HTML. Tetapi Anda bisa menggali lebih dalam apa itu perbedaan antara HTML5 dengan HTML sebelumnya di mirror dari W3 School ya, W3 School mainfa.ir ini. Di sana masih ada rangkuman tentang HTML5, perbedaannya dengan HTML yang lain. Nah, untuk tugas dan latihan ya, Anda bisa kerjakan ini, yaitu buatlah halaman HTML dengan standarisasi HTML5 yang memuat tag header, nav, section, dan footer ya. Tambahkan pula di halaman tersebut, ya, halaman HTML yang Anda buat tadi, konten video dan audio dengan menambahkan tag video dan audio. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.